Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria in PM 244112020. My class in Management 24B. Today, I will explain to protecting your rights as a customer. Pernahkah kamu merasa dirugikan saat membeli barang tidak sesuai deskripsi, layanan mengecewakan, atau garansi yang diabaikan? Tanpa kita sadari, sebagai konsumen, kita sering berada di posisi lemah, padahal hukum di Indonesia sudah melindungi hak-hak konsumen. Di video ini kita akan membahas secara lengkap apa itu perlindungan konsumen, apa saja hak kita, kewajiban pelaku usaha, serta bagaimana cara mengajukan pengaduan jika dirugikan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Kini, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, bahkan tanpa tatap muka. Namun, kemudahan ini juga membawa risiko baru seperti penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga layanan purna jual yang mengecewakan. Namun, dalam kondisi seperti ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting agar konsumen tidak berada pada posisi yang dirugikan, serta untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa, serta memberikan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan konsumen, diharapkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat berjalan secara adil dan seimbang. Dasar hukum perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari praktik usaha yang tidak jujur, merugikan, dan membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen dalam melindungi hak-haknya sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingannya diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Artinya, setiap individu yang membeli dan menggunakan suatu produk untuk kebutuhan pribadi termasuk dalam kategori konsumen dan berhak mendapat perlindungan hukum. Hak-hak konsumen. Salah satu inti utama dari perlindungan konsumen adalah pengakuan dan pemenuhan hak-hak konsumen. Hak konsumen merupakan landasan penting yang menjamin bahwa setiap individu yang menggunakan barang atau jasa tidak berada pada posisi yang lemah dalam hubungan dengan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan,
keamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan jasa. Artinya, setiap produk yang beredar di masyarakat seharusnya telah melalui standar tertentu dan tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, maupun keamanan konsumen. Sebagai contoh, produk makanan dan minuman harus layak konsumsi, tidak mengandung bahan berbahaya, serta memiliki izin edar yang jelas. Begitu pula dengan jasa seperti transportasi dan layanan kesehatan yang harus memenuhi standar keselamatan agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Selain hak atas keamanan, konsumen juga memiliki hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur. Informasi ini mencakup kualitas barang, fungsi secara penggunaan, masa berlaku, hingga risiko yang memungkinkan timbul. Informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dalam menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang salah dan berujung pada kerugian. Oleh karena itu, transparansi informasi menjadi elemen penting dalam melindungi konsumen. Berhak mengetahui apa yang mereka beli dan gunakan sehingga dapat menentukan pilihan secara sadar dan rasional. Hak konsumen untuk didengar dan mendapat ganti rugi. Selain hak atas keamanan dan informasi, konsumen juga memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hak ini seringkali diabaikan dalam praktik, terutama etika pelaku usaha tidak memberikan respons yang memadai terhadap keluhan konsumen. Hak untuk didengar berarti konsumen memiliki kebebasan untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau pendapat tanpa takut diabaikan atau dipersulit. Setiap pelaku usaha seharusnya menyediakan mekanisme layanan pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen juga berhak mendapat ganti rugi, kompensasi, atau penggantian. Ganti rugi ini dapat berupa pengambilan uang, penggantian barang, atau perbaikan layanan sesuai dengan kesepakatan. Hak atas ganti rugi merupakan bentuk bertanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Dengan adanya hak ini, diharapkan pelaku usaha lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika hak tidak dihormati, maka konsumen memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Kewajiban pelaku usaha. Perlindungan konsumen tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan transparansi mengenai barang dan jasa yang ditawarkan. Informasi yang tidak benar atau disembunyikan dapat merugikan konsumen dan melanggar ketentuan hukum. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Setiap konsumen memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapat pelayanan yang layak. Pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk menjamin kualitas barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kewajiban ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap konsumen dan masyarakat yang menggunakan produk tersebut. Permasalahan konsumen dalam praktik. Dalam praktik, perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat, iklan yang menyesatkan, serta pelayanan yang tidak sesuai dengan janji. Produk cacat seringkali ditemukan pada barang elektronik, makanan, dan produk rumah tangga. Cacat produk tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan konsumen. Selain itu, iklan menyesatkan menjadi permasalahan serius, terutama di era digital. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klaim berlebih untuk menarik perhatian konsumen tanpa disertai bukti yang jelas. Permasalahan lain yang sering muncul adalah generasi yang tidak dipenuhi. Konsumen seringkali kesulitan mengeklaim garansi karena prosedur yang rumit atau pelaku usaha yang tidak kooperatif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran konsumen terhadap hak-hak serta pengawasannya lebih ketat terhadap pelaku usaha agar customer merasa dilindungi. Pentingnya dokumentasi dalam perlindungan konsumen. Dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting dalam perlindungan konsumen, terutama ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Tanpa bukti yang jelas, konsumen akan kesulitan untuk menentukan haknya. Konsumen disarankan untuk selalu menyiapkan struk pembelian, nota transaksi, kartu garansi, serta bukti komunikasi dengan pelaku usaha. Bukti ini menjadi dasar yang kuat dalam proses pengaduan di era digital. Dokumentasi juga dapat berupa tangkapan layar percakapan, email, atau foto dan video kondisi barang. Semua bentuk bukti ini dapat memperkuat posisi konsumen dalam penyelesaian sengketa. Dengan dokumentasi yang lengkap, konsumen tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membantu lembaga perlindungan konsumen dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, kesadaran untuk mendokumentasikan setiap transaksi merupakan langkah sederhana namun sangat efektif dalam melindungi hak konsumen. Jadi, tadi adalah contoh-contoh dari perlindungan konsumen. Sekian video dari saya. Thanks for watching guys. See you.